tadi menarik ya atas bahasannya mengenai adanya perbedaan ya di Undang-Undang Bantuan Hukum, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 dan juga Undang-Undang Advokat, Undang-Undang 18 tahun 2003, yang mana tadi membedakan adanya advokat dan pengabdi bantuan hukum. Ya. Di dalam pasal 9 tadi menarik dinyatakan oleh Bang Irianto ada jaminan keselamatan dan perlindungan terhadap pemberian bantuan hukum. Namun pertanyaannya siapa yang menjamin gitu ya. Nah, mungkin kita langsung tanyakan dulu kepada Ibu Indah Rahayu dari tim BPHN Kementerian Hukum dan HAM. Bagaimana terkait dengan jaminan di pasal 9 Undang-Undang Bantuan Hukum dan apa saja sih yang menjadi tugas pokok dan fungsi advokat. Persilakan Bu. Ya. Terima kasih Mbak Oki, selamat sore Bapak dan Ibu. Ini saya belum mau berbicara sedikit, tapi sudah ada pertanyaan ya untuk BPHN ya di kolom chat ya. Jadi untuk perlindungan hukum bagi pelaksana, kami sebutnya pelaksana karena di bantuan hukum itu tidak hanya ada advokat saja, tapi juga ada yang lain seperti paralegal, kemudian dosen atau mahasiswa, karena memang pemberi bantuan hukum diperkenankan untuk merekrut di luar advokat gitu ya, dan itu kami sebut menjadi satu kesatuan sebagai pelaksana bantuan hukum. Nah, untuk perlindungannya, ini kami kalau misalnya ditanya siapa yang melindungi, nah kami melindungi untuk pelaksanaannya, pendampingannya gitu. Dalam artian kalau nanti mereka misalnya dikriminalisasi seperti yang tadi Bang Igor gitu ya, itu nanti kami akan, suaranya cukup jelas? Iya, baru jelas. Tadi agak hilang mendem. Oh iya, ini apa wifi di BPHN-nya karena berbarengan dengan apel juga jadinya banyak yang join di bandwidth-nya. Ini cukup jelas sekarang. Sekarang jelas ya? Iya. Oke, lanjut ya. Nah, untuk perlindungannya memang kami lebih kepada pendampingannya nanti. Apabila di dalam jalannya pendampingan kemudian ada kriminalisasi, maka tentunya harus ada bukti-bukti juga, dan kami tidak bisa langsung menunjuk atau mau minta kepada APH untuk bisa langsung turut andil gitu ya, atau langsung memperingatkan sesama institusi, tapi pasti kami kembalikan lagi kepada pemberi bantuan hukumnya atau organisasinya gitu. Apabila ada advokatnya yang dikriminalisasi, kami infokan kepada organisasi bantuan hukumnya dan juga kepada berasosiatnya tentunya, di mana advokat tersebut bernaung. Seperti itu. Memang kalau di Undang-Undang Bantuan Hukum kelihatannya lebih lengkap dibandingkan dengan Undang-Undang Advokat ya. Di pasal 9 itu di huruf E dan F mungkin sama dengan yang ada diatur dalam Undang-Undang Advokat berkaitan dengan mengeluarkan pendapat dan pernyataan dalam membela perkara, kemudian memperoleh informasi data lain dari pemerintah atau instansi, tapi mungkin di pasal 9 huruf G dan pasal 11 yang membedakan, yaitu perlindungan diberikan sepanjang ada itikat baik tentunya, baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan. Yang mana kemudian pasal ini menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi untuk menegaskan kembali perlindungan hukum terhadap advokat melalui putusan MK nomor 26 ya, tahun 2013. Nah, selain itu berkaitan dengan ini, kami di awal tahun ini sudah mengeluarkan Permenkumham tentang Starla Bankum. Jadi Starla itu kepanjangan dari Standar Layanan Bantuan Hukum. Di sana mengatur juga mengenai tidak hanya kewajiban dari advokatnya, tapi juga kewajiban dari penerima bantuan hukumnya untuk bersedia untuk berkooperate dengan memberi bantuan hukum dalam masalah pendampingan gitu. Jadi di sana, dan juga ada mekanisme pengaduan di sana nanti berkaitan dengan layanan kinerja OBH gitu, berkaitan dengan standar layanan bantuan hukumnya. Mungkin sementara itu Mbak Oki langsung menjawab pertanyaan di chat atau nanti ada sesi tanya jawab sendiri? Iya, untuk yang pertanyaan di chat nanti akan kami pilih dulu Bu. Nanti akan saya sampaikan di forum ini. Terima kasih Ibu tadi atas responnya Ibu ya. Bahwa tadi memang yang dikatakan Ibu Indah bisa juga minta
untuk perlindungan bisa juga minta kepada organisasi advokatnya, di mana si advokat atau si pemberi bantuan hukum ini bernaung di institusi mana gitu ya. Ini menarik. Mungkin saya akan bertanya ke Bang Irianto, bagaimana terkait dengan ada tidak kebijakan organisasi advokat jika ada salah satu advokatnya yang dikriminalisasi, yang ditangkap sewenang-wenang ketika dia sedang menjalankan profesinya sebagai advokat? Ada itu dibidangi oleh ketuanya ini rekrut baru nih di bidang pembelaan profesi. Yaitu yang mengurusi teman-teman yang berurusan entah dilaporkan, entah digugat, itu ada teman-teman yang urus. Jadi Peradi itu menyiapkan anggotanya yang bisa membantu. Jadi kalau memang diperlukan show off, misalnya mesti berapa banyak orang, ya bisa ratusan orang daftar terima kuasa. Kalau misalnya nggak perlu, ya cukup ada beberapa orang jalan seperti yang tadi Ibu Bu Kombis tadi kasih tahu, kan nggak selalu harus dengan konfrontatif. Bisa juga kita bahas baik-baik, kita diskusikan. Nah, itu banyak juga selesai dengan cara itu, gitu. Lalu adakah tidak indikatornya Bang, indikator yang bisa indikator kasus-kasus tertentu yang bisa ditangani oleh tadi mungkin PBH Peradi ya ininya? Sepanjang ada laporan, tapi kalau misalnya ada juga misalnya di anggota kita nggak ada yang ketangkap tangan KPK, nggak ada itu. Nah, ini kekurangan dari Peradi Pecah 3 adalah kadang-kadang kita sebelum bantu cek dulu, ini anggota kita bukan, gitu. Baru kalau anggota kita baru bergerak. Kalau bukan ya kita nggak enak juga langsung bergerak. Jadi itu juga salah satu hambatan, jadi agak birokratis untuk langsung bertindaknya. Jadi ngecek dulu. Langkah pertama pasti yang di grup itu di-share, ini anggota kita bukan, itu dulu pasti. Sesudah itu kalau bukan udah pada nggak bergerak udah. Walaupun kita kenal. Jadi kalaupun mau bantu ya personal, bukan lewat organisasi. Gitu. Itu salah satu kelemahan dari Pecah 3. Tapi yang jelas kalau anggota dari Peradi yang RBA ya langsung turun timnya. Nah, indikasinya apa? Kita nggak lihat salah benarnya dulu awal-awal itu kan. Begitu ada laporan kita langsung bertindak, langsung merapat, membantu apa yang bisa kita lakukan. Gitu. Tapi kalau yang tertangkap tangan itu biasanya kita juga diskusi internal dulu, sejauh mana kita bisa bantu. Itu. Oke, baik, terima kasih Bang atas pencerahannya ya terkait dengan indikator dan proses di internal ketika ada advokat yang mengalami dugaan kriminalisasi tadi.